Jika itu emas dan besi biasa, itu akan langsung berubah menjadi abu terbang di bawah cahaya lampu hijau. Lagi pula, kedua harta magis ini ditempa dari batu tersegel, yang jauh lebih kuat dari Bian Dao Bao biasa. Di bawah cahaya lampu hijau, itu tetap tidak bergerak. Ketika arai pemurnian 9 tepi pertama kali dibuka, itu tidak stabil, tetapi setelah setengah jam, lampu hijau berangsur-angsur stabil, penampilan palu perang tampaknya ditutupi dengan gula, dan ujung pedang Feng Luan juga sedikit berubah. Kecepatan ini sangat cepat. Luo Zeng menatap senjata itu dengan aneh. Su Yusen mengalihkan pandangannya, tetapi berkata kepada Luo Zeng hanya kotoran yang mencair, dan kotoran itu perlu dihilangkan berulang kali. Proses ini sangat rumit, dan akan memakan waktu setidaknya 3 hari. Luo ingin menunggu di sini selama ini. Untuk menempa senjata sihir dengan batu penyegel, bahan lain perlu ditambahkan, dan mereka harus mengeluarkan bahan ini. Tunggu, Luo Zeng mengangguk. Bukannya dia tidak mempercayai keluarga Su, tapi solusi batu penyegelan ini terlalu penting, jadi tentu saja tidak bisa hilang. 2 jam kemudian, Su Yuxue juga dibawa ke sini. Ada juga susunan jimat berwarna darah di sebelah arai pemurnian artefak Jiu Yuan. Pemandangan ini sama dengan di kota Biyun. Namun, Su Yuxue tidak lagi memiliki rasa takut itu. Dengan bantuan pil Senmai, darahnya meningkat pesat. Ditemani oleh Su Quan, dia dengan tenang melangkah ke susunan jimat berwarna darah. Jejak kekuatan darah klan Lie Gangying ditarik keluar, dan itu masuk ke dalam 2 senjata ajaib. Zizizi, benang perak tipis ditarik keluar dari pedang Feng Luan dan berubah menjadi bola logam perak. Ini adalah baja Jianlin, bahan yang sangat berharga. Saya meleburnya menjadi batu penyegel dengan tangan saya sendiri. Saya tidak menyangka akan ada hari ketika saya bisa mendapatkannya kembali, desah Su Yusen. Meskipun dia merasa kasihan pada pedang Feng Luan ini, karena Luo Zeng bersikeras untuk mencairkannya, dia hanya bisa melepaskannya. Benang emas lain ditarik keluar dari pedang Feng Luan, ini adalah emas ulat sutra emas, yang juga sangat mahal. Semua jenis bahan ditarik keluar dari pedang Feng Luan seperti kepompong, dan berubah menjadi bola-bola kecil yang melayang di sekelilingnya. Saat ini, palu perang di sebelahnya juga bergerak. Satu demi satu filamen cahaya hitam ditarik keluar, dengan cepat berkumpul, dan berubah menjadi tetesan cairan logam hitam. Cairan ini mengeluarkan bau aneh, yang membuat orang tidak bisa menahan hidung mereka. Melihat cairan black metal ini, mata Su Yusen, Su Yuming dan yang lainnya tiba-tiba menyala. Itu menempa baja ajaib, Patriark. Palu kecil ini sebenarnya ditempa dari menempa baja ajaib. Ini mungkin senjata dari klan binatang kering. Pantas saja itu adalah palu perang. Menempa baja ajaib dan menyegel batu ke dalam penantian ini untuk tanda dari sisi lain, para orc kering benar-benar sembrono. Orc kering juga merupakan ras yang hidup di bawah tanah. Mereka telah hidup di bawah tanah untuk waktu yang lama, dan mata mereka telah merosot, tetapi tubuh mereka sangat tirani, dan mereka juga merupakan klan besar yang memerintah di bawah tanah. Orc Gan sangat pandai menggali, dan mereka memiliki banyak bahan yang tidak dapat diperoleh ras lain. Namun, klan ini dan klan Ermaus adalah musuh, dan kedua klan telah bertarung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Baja ajaib yang ditempa adalah bahan yang hanya dimiliki oleh para orc, tidak tersedia di pasaran, dan bahkan jika tersedia, harganya mahal. Palu besar seperti itu memiliki banyak baja ajaib tempa. Semakin banyak tetesan air hitam melayang di sekitar Su Yusen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Luo Zeng. Keluarga Su tidak menyebutkan remunerasi, tetapi harga menggunakan formasi pemurnian artefak Jiu Yuan tidaklah kecil, bahan yang diambil dari 2 harta kepercayaan secara alami milik keluarga Su. Tapi baja ajaib tempa yang diekstraksi sekarang memiliki nilai yang luar biasa, dan Su Yusen malu untuk mengambilnya sendiri. Faktanya, Luo Zeng sama sekali tidak bermaksud untuk meminta materi ini, tidak hanya itu, tetapi dia juga akan memberikan sejumlah kristal dewa kepada keluarga Su. Dia memperhatikan tatapan Su Yusen, dan berkata sambil tersenyum, saya tidak tahu cara menyempurnakan senjata. Tidak peduli betapa berharganya bahan-bahan ini, itu tidak berguna bagi saya, dan keluarga Su harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Tanda seru. Su Yusen tidak menunda. Beberapa jam kemudian, semua bahan dalam senjata ajaib itu dikeluarkan. Pedang Feng Luan dan palu perang yang digantung di udara menjadi bergelombang, tetapi mereka masih mempertahankan bentuk aslinya. Lagi pula, itu masih terbuat dari batu penyegel. Meskipun bahan lain itu meleleh, tetapi batu penyegel tidak berubah. Suatu hari kemudian, bila Feng Luanjian patah, dan kepala palu perang patah menjadi 2 hari kemudian, pedang Feng Luan telah berubah menjadi genangan lumpur yang keras,
dan situasi Warhammer serupa, meskipun terlihat lunak, sebenarnya masih sangat keras. Kali ini, tidak ada urgensi untuk memeras Su Yuxue, dia hanya datang 2 atau 3 jam sehari sebelum dibawa pergi oleh Su Broadband. Pada hari ketiga, Su Yuxue datang pagi-pagi sekali dan mulai menyumbangkan kekuatan darahnya. Beberapa jam kemudian, 2 bola lumpur yang tertahan di berkas cahaya hijau menjadi lunak dan mulai menyatu menjadi satu. Retak, Su Yusen menepuk ringan, dan sebuah botol bersih kecil terbang keluar, mulut meludahkan sepatah kata pun, ambil. Gululu, benjolan larutan batu penyegel benar-benar dimasukkan ke dalam botol bersih, dan kemudian Su Yusen melemparkan botol bersih itu ke Luo Zeng. Luo Zeng memegang larutan batu penyegel yang berat, dan membungkukkan tangannya kepada Su Yusen dengan wajah tulus. Terima kasih, Patriark keluarga Su. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan cincin Sumeru dari tangannya yang terulur, menyerahkannya kepada Su Yusen dan berkata, formasi pemurnian artefak 9 takdir dapat disebut formasi pemurnian artefak nomor 1 di Tiangong. Saya mendengar dari Su Quan bahwa harganya banyak untuk mengaktifkannya sekali, ada 20 juta kristal dewa di sini, meskipun mereka tidak dapat mengimbangi biaya formasi besar, terimalah dengan senyuman. 20 juta kristal dewa keluarga. Su memiliki tidak ada kekurangan kristal dewa, tetapi Luo Zeng mengeluarkan 20 juta kristal dewa itu masih mengejutkan Su Yusen, tetapi dia segera menolak, kamu adalah teman Kuan Er dan menyelamatkan hidupnya, bagaimana kamu bisa meminta bayaran untuk masalah sepele seperti itu? Luo Zeng sangat gigih, dan mereka berdua mengulanginya beberapa kali. Setelah memberi jalan, Su Yusen tiba-tiba berkata ngomong-ngomong, pameran Paviliun Qianbo akan diadakan dalam 1 hari. Keluarga Su saya tidak dapat mengambil 2 juta kristal ini, tapi bagaimana kalau meminta Tuan Luo untuk membantu keluarga Su saya? Membantu tinju. Luo Zeng terkejut. Ya, pameran besar Paviliun Qianbo adalah hari besar bagi keluarga di sekitar Danau Minghu. Pada saat itu, akan ada junior yang berkompetisi di arena. Karena Tuan Luo adalah elit dari Istana Surgawi, dia pasti memiliki tingkat itu, kekuatan, kata Su Yu. Luo Zeng datang ke sini untuk penyegelan batu solusi kali ini, dan dia tidak tertarik untuk bertarung di arena, dan dia lebih cenderung membayar untuk Senjing. Pada saat ini, Su Quan juga berkata ya, Guru Panji. Pameran Paviliun Qianbo sangat menyenangkan. Ini adalah festival terbesar di Minghu, jadi Anda tidak boleh melewatkannya. Menghadapi undangan hangat dari ayah dan anak, Luo Zeng akhirnya setuju. Setelah mendapatkan solusi batu penyegelan, Luo Zeng cukup bersemangat. Kembali ke halaman belakang keluarga Su, dia telah memasang penghalang pengekangan dengan tangannya, dan melepas bajunya pada saat yang bersamaan. Membuka botol bersih, larutan batu penyegel perlahan mengalir keluar. Ukuran masing-masing batu penyegel adalah tetap, dan larutan penyegelan kali ini secara alami 2 kali lebih banyak dari yang terakhir kali. Pada saat itu, menyerap larutan batu penyegel benar-benar kebetulan. Tubuhnya dibakar oleh api dewa gagak emas, dan ketika rune tubuh terus-menerus menyerap api dewa, dia memanfaatkan kesempatan untuk memasukkan batu penyegel ke dalam tubuhnya. Kali ini Luo Zeng secara alami harus meniru pemandangan saat itu. Dia mengulurkan tangannya dan membelai dadanya dengan ringan, dan seberkas api muncul di sepanjang dadanya. Dalam sekejap mata, api telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Setiap kali Luo Zeng menyerap semacam nyala api, kekuatan tubuh fisiknya akan meningkat, tetapi ketika tubuh fisiknya terus tumbuh, dia tidak bisa lagi memalsukan dirinya dengan menyerap nyala api. Dan nyala api biasa menyala padanya, yang tidak dapat menimbulkan reaksi sama sekali. Wow, Dewa Api Muda Dao Luo Zeng ini juga telah mencapai kesempurnaan yang luar biasa, dan dia sesekali akan berlatih. Meski api yang dia kembangkan tidak sebaik mereka yang berspesialisasi dalam bermain api, kekuatan mereka tidak lemah. Di bawah desakan Luo Zeng yang terus-menerus, tubuhnya yang berdaging telah terbakar dan berubah menjadi merah. Saat nyala api menjadi semakin kuat, jejak cahaya keemasan muncul di permukaan tubuh yang berdaging. Cahaya keemasan ini dihasilkan dari makna sebenarnya dari dao yang terkandung di dalam tubuhnya. Jika cahaya keemasan ini dibiarkan mekar, dia akan segera melarikan diri ke pantai seberang. Luo Zeng telah mengkonfirmasi poin ini di God S Domain tetapi meskipun Luo Zeng tidak tahu wajah sebenarnya dari arti sebenarnya dari cara ini, Luo Zeng masih dapat memilih untuk melarangnya berlaku. Jadi ketika menghadapi api lain, Luo Zeng dapat menekannya, dan tidak akan dikirim ke sisi lain secara misterius. Saat cahaya keemasan ditekan, lingkaran karakter Sanskerta emas bergulung lagi, berubah menjadi pusaran kecil yang mulai menyerap apinya sendiri. Sementara Luo Zeng mempertahankan api dan membakar tubuhnya,
dia menunjuk dengan ringan ke sekelompok larutan batu penyegel, dan larutan batu penyegel telah jatuh di bahunya. Ziliu, solusi batu penyegel mulai meluncur ke bawah bahu, dan pada saat yang sama jatuh, sebagian kecil sudah tersedot ke dalam pusaran. Terakhir kali Luo Zeng menyerap larutan batu penyegel hanya diketahui setelahnya, tetapi melihatnya dengan matanya sendiri kali ini juga luar biasa. Jika bisa menyerap larutan batu penyegel, apakah semua benda yang berantakan bisa diserap? Luo Zeng menahan ide abnormal ini dan berkonsentrasi untuk menyerap larutan batu penyegel. Setelah sekitar sebatang dupa, larutan yang meluncur di sepanjang kulit Luo Zeng telah menghilang sepenuhnya. Saat Luo Zeng menghilangkan api di permukaan tubuhnya, dia melihat sepotong kulit hitam menyebar di bahunya, seperti peta yang tidak beraturan. Selesai. Melihat pola ini lagi, Luo Zeng merasakan sedikit kegembiraan di hatinya. Dengan sedikit gerakan di benaknya, peta hitam itu memudar dari permukaan kulitnya, menyebar terus-menerus di sepanjang tulang rusuknya, dan segera meluas ke tulang lengannya. Sebagian besar waktu, Luo Zeng menyembunyikan larutan batu penyegel di lengan kanannya, dan kedua larutan batu penyegel itu menyatu dan dengan cepat menyatu menjadi bola, dengan kuat menyegel setiap inci lengan. Mata Luo Zeng tiba-tiba memadat, dan kekuatan dari sisi lain totem Li Sen telah keluar. Kibai Senjun. Luo Zeng patah pada kekuatan Kibai Senjun sebelumnya, dan kali ini dia langsung menantang batas ini. Di lengan gelap, kekuatan menakutkan dari sisi lain mulai berkumpul. Kekuatan besar membuat ruang di sekitar tangan kanan Luo Zeng mulai terdistorsi dan melorot. Kali ini Luo Zeng santai saja. 800 dewa. Itu masih bisa ditanggung. Lengan kanannya direndam dalam larutan batu penyegel, dan itu telah berubah menjadi daubau yang sangat kuat dari pantai seberang, dan didukung oleh daging dan tulang Luo Zeng, yang lebih kuat daripada daubau dari pantai seberang. 900 dewa, 1000 dewa, 1100 dewa, 1200 dewa. Kekuatan murni dari pihak lain melonjak di lengan Luo Zeng. Jika kekuatan ini dilepaskan dalam suatu bentuk, kekuatan penghancur yang ditimbulkannya tidak terbayangkan. Kekuatan 1000 dewa adalah batas di dunia warna, dan tampaknya tubuh fisikku dapat menghasilkan lebih banyak kekuatan, pikir Luo Zeng dalam hatinya. Dia telah mempraktikkan arti sebenarnya dari 3 cara, dan Taoisme secara alami dapat digabungkan dengan tanda lain dari sisi lain. Pada hari kedua pertemuan 7 gunung terakhir, Luo Zeng pergi ke kuil pantai lain untuk menyerap hadiah dari kristalisasi jiwa, dan jiwa yang tumbuh lagi. Setelah kembali ke Istana Surgawi, dia harus terus menjelajahi pantai lain. Keesokan paginya, di kota Fusu, sebuah drum raksasa berukuran 30 kaki diletakkan di atas panggung. Seseorang yang diselimuti bubuk tembaga terbang dan menabrak drum raksasa dengan kecepatan yang sangat cepat. Boom, boom, boom. Di bawah pukulan orang ini, genderang besar itu mengeluarkan suara yang menghancurkan langit, yang menyebar ke seluruh kota Fusu, bahkan 100 mil di luar kota. Semua tokoh terhormat di kota Fusu berdandan dan turun ke jalan. Pameran besar Paviliun Qianbo adalah festival termegah di Danau Minghu. Sebelum Kaisar Timur, umat manusia mengepung Danau Ming untuk mengeluh agar tetap hangat. Jika ada burung atau binatang buas, mereka akan mengancam mereka dengan genderang besar belakangan. Tuan Donghuang menemukan segenggam air suci yang maha kuasa satu di Danau Ming. Setelah meminum segenggam air suci yang maha tinggi, dengan transformasi saat ini, Sukuan memperkenalkan di sebelah Luo Zeng. Air suci Tai. Luo Zengqi bertanya. Sukuan tersenyum sedikit dan berkata, itu hanya dibuat oleh generasi selanjutnya. Danau Minghu sangat besar, bahkan jika ada air suci seperti itu, bagaimana mungkin hanya ada satu genggam? Belakangan, umat manusia di sekitar Danau Minghu menjadi semakin banyak, makmur, dan Paviliun Qianbo dibangun. Itu telah menjadi simbol orang Minghu. Boom, boom, boom. Pria itu masih menabuh genderang raksasa, dan 2 pria kekar telah mengangkat genderang raksasa itu, dan menuju keluar kota Fusu berjalan, pria dan wanita di kota mengikuti di belakang. Anggota keluarga Su berdiri di atas kereta terbang dan berjalan perlahan di atas kerumunan. Kereta terbang di depan sangat besar, dengan tulisan Su besar di atasnya. Su Yusen duduk di dalamnya, Luo Zeng dan Sukuan duduk di belakang Su Yusen, lalu paman Sukuan dan yang lainnya. Siapa orang di belakang patriark keluarga Su? Bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk duduk di sana? Sukuan kembali keluarga. Su adalah wajah kartu kota Fusu, dan kursi di kereta terbang pertama sangat terhormat. Melihat Luo Zeng duduk di belakang Su Yusen, orang ini pasti tamu terhormat keluarga Su, dan orang-orang yang membantu kota Su secara alami sangat penasaran. Setelah meninggalkan kota, tim besar itu menyusuri Danau Minghu. Di sisi Danau Minghu, pohon willow rindang dan pemandangannya indah.
Berjalan di sepanjang sisi Danau Minghu, orang-orang dari kota lain juga berkumpul, dan beberapa orang memimpin menabuh genderang di depan mereka. Penabuh genderang di kota-kota besar lainnya tampak saling bersaing, menabuh genderang raksasa seperti guntur dan raungan, dan pemandangannya sangat meriah. Sekitar 1 jam kemudian, Luo Zeng melihat garis hitam muncul di Danau Minghu. Ketika jarak semakin dekat, dia menyadari bahwa garis hitam itu adalah semenanjung di Danau Minghu, dan sebuah paviliun halus dibangun di pulau itu. Ini paviliun Qianbo. Luo Zeng berkedip, merasa sangat kecewa di hatinya. Dia awalnya berpikir bahwa paviliun Qianbo adalah bangunan yang luar biasa, tetapi dia tidak menyangka itu akan menjadi begitu biasa. Rekomendasi populer. Duduk dengan tenang di kamar, Luo Zeng juga mengingat hal-hal di prefektur Guanshan. Pada saat itu, menyerap larutan batu penyegel benar-benar kebetulan. Tubuhnya dibakar oleh api dewa gagak emas, dan ketika rune tubuh terus-menerus menyerap api dewa, dia memanfaatkan kesempatan untuk memasukkan batu penyegel ke dalam tubuhnya. Kali ini Luo Zeng secara alami harus meniru pemandangan saat itu. Dia mengulurkan tangannya dan membelai dadanya dengan ringan, dan seberkas api muncul di sepanjang dadanya. Dalam sekejap mata, api telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Setiap kali Luo Zeng menyerap semacam nyala api, kekuatan tubuh fisiknya akan meningkat, tetapi ketika tubuh fisiknya terus tumbuh, dia tidak bisa lagi memalsukan dirinya dengan menyerap nyala api. Dan nyala api biasa menyala padanya, yang tidak dapat menimbulkan reaksi sama sekali. Wow, Dewa Api Muda Dao Luo Zeng ini juga telah mencapai kesempurnaan yang luar biasa, dan dia sesekali akan berlatih. Meski api yang dia kembangkan tidak sebaik mereka yang berspesialisasi dalam bermain api, kekuatan mereka tidak lemah. Di bawah desakan Luo Zeng yang terus-menerus, tubuhnya yang berdaging telah terbakar dan berubah menjadi merah. Saat nyala api menjadi semakin kuat, jejak cahaya keemasan muncul di permukaan tubuh yang berdaging. Cahaya keemasan ini dihasilkan dari makna sebenarnya dari dao yang terkandung di dalam tubuhnya. Jika cahaya keemasan ini dibiarkan mekar, dia akan segera melarikan diri ke pantai seberang. Luo Zeng telah mengkonfirmasi poin ini di God S Domain. Namun, meskipun Luo Zeng tidak mengetahui wajah sebenarnya dari arti sebenarnya dari cara ini, Luo Zeng masih dapat memilih untuk melarangnya berlaku. Jadi ketika menghadapi api lain, Luo Zeng dapat menekannya, dan tidak akan dikirim ke sisi lain secara misterius. Saat cahaya keemasan ditekan, lingkaran karakter Sanskerta emas bergulung lagi, berubah menjadi pusaran kecil yang mulai menyerap api mereka sendiri. Sementara Luo Zeng mempertahankan api dan membakar tubuhnya, dia menunjuk dengan ringan ke sekelompok larutan batu penyegel, dan larutan batu penyegel telah jatuh di bahunya. Zi Liu, solusi batu penyegel mulai meluncur ke bawah bahu, dan pada saat yang sama jatuh, sebagian kecil sudah tersedot ke dalam pusaran. Terakhir kali Luo Zeng menyerap larutan batu penyegel hanya diketahui setelahnya, tetapi melihatnya dengan matanya sendiri kali ini juga luar biasa. Jika bisa menyerap larutan batu penyegel, apakah semua benda yang berantakan bisa diserap? Luo Zeng menahan ide abnormal ini dan berkonsentrasi untuk menyerap larutan batu penyegel. Setelah sekitar sebatang dupa, larutan yang meluncur di sepanjang kulit Luo Zeng telah menghilang sepenuhnya. Saat Luo Zeng menghilangkan api di permukaan tubuhnya, dia melihat sepotong kulit hitam menyebar di bahunya, seperti peta yang tidak beraturan. Selesai. Melihat pola ini lagi, Luo Zeng merasakan sedikit kegembiraan di hatinya. Dengan sedikit gerakan di benaknya, peta hitam itu memudar dari permukaan kulitnya, menyebar terus-menerus di sepanjang tulang rusuknya, dan segera meluas ke tulang lengannya. Sebagian besar waktu, Luo Zeng menyembunyikan larutan batu penyegel di lengan kanannya, dan kedua larutan batu penyegel itu menyatu dan dengan cepat menyatu menjadi bola, dengan kuat menyegel setiap inci lengan. Mata Luo Zeng tiba-tiba memadat, dan kekuatan dari sisi lain totem Li Sen telah keluar. Kibai Senjun. Luo Zeng patah pada kekuatan Kibai Senjun sebelumnya, dan kali ini dia langsung menantang batas ini. Di lengan gelap, kekuatan menakutkan dari sisi lain mulai berkumpul. Kekuatan besar membuat ruang di sekitar tangan kanan Luo Zeng mulai terdistorsi dan melorot. Kali ini Luo Zeng mengambilnya dengan mudah. 800 dewa. Itu masih bisa ditanggung. Lengan kanannya direndam dalam larutan batu penyegel, dan itu telah berubah menjadi daubau yang sangat kuat dari pantai seberang, dan didukung oleh daging dan tulang Luo Zeng, yang lebih kuat daripada daubau dari pantai seberang. 900 dewa, 1000 dewa, 1100 dewa, 1200 dewa. Kekuatan murni dari pihak lain melonjak di lengan Luo Zeng. Jika kekuatan ini dilepaskan dalam suatu bentuk, kekuatan penghancur yang ditimbulkannya tidak terbayangkan. Kekuatan 1000 dewa adalah batas di dunia warna,
dan tampaknya tubuh fisikku dapat menghasilkan lebih banyak kekuatan, pikir Luo Zeng dalam hatinya. Dia telah mempraktikkan arti sebenarnya dari 3 cara, dan Taoisme secara alami dapat digabungkan dengan tanda lain dari sisi lain. Pada hari kedua pertemuan 7 gunung terakhir, Luo Zeng pergi ke kuil pantai lain untuk menyerap hadiah dari kristalisasi jiwa, dan jiwa yang tumbuh lagi. Setelah kembali ke Istana Surgawi, dia harus terus menjelajahi pantai lain. Keesokan paginya, di kota Fusu, sebuah drum raksasa berukuran 30 kaki diletakkan di atas panggung. Seseorang yang diselimuti bubuk tembaga terbang dan menabrak drum raksasa dengan kecepatan yang sangat cepat. Boom, boom, boom. Di bawah pukulan orang ini, genderang besar itu mengeluarkan suara yang menghancurkan langit, yang menyebar ke seluruh kota Fusu, bahkan 100 mil di luar kota. Semua tokoh terhormat di kota Fusu berdandan dan turun ke jalan. Pameran besar Paviliun Qianbo adalah festival termegah di Danau Minghu. Sebelum Kaisar Timur, umat manusia mengepung Danau Ming untuk mengeluh agar tetap hangat. Jika ada burung atau binatang buas, mereka akan mengancam mereka dengan genderang besar belakangan. Tuan Donghuang menemukan segenggam air suci yang maha kuasa satu di Danau Ming. Setelah meminum segenggam air suci yang maha tinggi, dengan transformasi saat ini, Sukuan memperkenalkan di sebelah Luo Zeng. Air suci Tai. Luo Zengqi bertanya. Sukuan tersenyum sedikit dan berkata, itu hanya dibuat oleh generasi selanjutnya. Danau Minghu sangat besar, bahkan jika ada air suci seperti itu, bagaimana mungkin hanya ada satu genggam? Belakangan, umat manusia di sekitar Danau Minghu menjadi semakin banyak, makmur, dan Paviliun Qianbo dibangun. Itu telah menjadi simbol orang Minghu. Boom, boom, boom. Pria itu masih menabuh genderang raksasa, dan 2 pria kekar telah mengangkat genderang raksasa itu, dan menuju keluar kota Fusu berjalan, pria dan wanita di kota mengikuti di belakang. Anggota keluarga Su berdiri di atas kereta terbang dan berjalan perlahan di atas kerumunan. Kereta terbang di depan sangat besar, dengan tulisan Su besar di atasnya. Su Yusen duduk di dalamnya, Luo Zeng dan Sukuan duduk di belakang Su Yusen, lalu paman Sukuan dan yang lainnya. Siapa orang di belakang patriark keluarga Su? Bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk duduk di sana? Sukuan kembali keluarga. Su adalah wajah kartu kota Fusu, dan kursi di kereta terbang pertama sangat terhormat. Melihat Luo Zeng duduk di belakang Su Yusen, orang ini pasti tamu terhormat keluarga Su, dan orang-orang yang membantu kota Su secara alami sangat penasaran. Setelah meninggalkan kota, tim besar itu menyusuri Danau Minghu. Di sisi Danau Minghu, pohon willow rindang dan pemandangannya indah. Berjalan di sepanjang sisi Danau Minghu, orang-orang dari kota lain juga berkumpul, dan beberapa orang memimpin menabuh genderang di depan mereka. Penabuh genderang di kota-kota besar lainnya tampak saling bersaing, menabuh genderang raksasa seperti guntur dan raungan, dan pemandangannya sangat meriah. Sekitar 1 jam kemudian, Luo Zeng melihat garis hitam muncul di Danau Minghu. Ketika jarak semakin dekat, dia menyadari bahwa garis hitam itu adalah semenanjung di Danau Minghu, dan sebuah paviliun halus dibangun di pulau itu. Ini Paviliun Qianbo. Luo Zeng berkedip, merasa sangat kecewa di hatinya. Dia awalnya berpikir bahwa Paviliun Qianbo adalah bangunan yang luar biasa, tetapi dia tidak menyangka itu akan menjadi begitu biasa. Paviliun Qianbo dianggap sebagai hal yang diyakini oleh keluarga besar di sekitar Danau Minghu, dan memang terlihat jelas dari luar. Ya, itu Paviliun Qianbo. Sukuan menjawab sambil tersenyum. Paviliun Qianbo ini terlihat biasa di luar, tetapi ada misteri yang tersembunyi di dalamnya. Apa misterinya? Luo Zeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Sukuan memainkan tipuan di depan Luo Zeng, jika pemilik spanduk dapat membantu keluarga Su kami memenangkannya, kami akan tahu apa isinya, hehe. Drum raksasa dilemparkan ke danau, dan drum raksasa itu terhubung dengan drum raksasa untuk membentuk platform besar. Lusinan orang mewakili keluarga masing-masing melompat ke atasnya, dan setiap kali genderang berbunyi, air danau menyembur keluar dari celah antara genderang raksasa di bawah tekanan, membentuk tirai air, dan pemandangan menjadi sangat spektakuler. Ratusan ribu orang berkumpul di tepi Danau Minghu, menyaksikan tirai air meledak menjadi tepuk tangan yang menggemakan langit. Setelah para penabuh genderang ini menyelesaikan penampilannya, orang lain menerbangkan drum raksasa untuk tampil. Ada lagu dan tarian, pertunjukan, del, dan seterusnya. Meskipun Luo Zeng tidak mau membuang waktu, karena dia diundang oleh keluarga Su, dia juga dengan sabar menontonnya, dan itu benar untuk bersantai. Dalam proses menonton pertunjukan, Luo Zeng samar-samar merasa seseorang sedang mengawasinya dari jauh. Tetapi ada terlalu banyak orang di sini, jadi dia melihat sekeliling, tetapi dia tidak menemukan orang ini. Di arah keluarga Su,
ada gubuk indah yang dibangun di atas kereta terbang besar. Su Yuwei menatap Luo Zeng di kejauhan dari jendela rumah. Ini benar-benar ada di sini. Apakah itu? Tanya He Zhen. Setelah He Zhen memastikan bahwa Luo Zeng ada di keluarga Su, dia kembali untuk membahas rencana membunuh Luo Zeng. Cara termudah adalah mengikuti Luo Zeng, dan ketika dia sendirian, mereka akan mengerumuni dan menaklukkan Luo Zeng, lalu biarkan Tuan Muda Yuwei membunuhnya dengan satu pukulan. Namun rencana ini ditolak oleh Su Yuwei. Ada terlalu banyak orang yang cakap dan orang asing di Tiangong, tidak peduli seberapa cerdik mereka melakukannya, mereka masih dapat dilacak kebenarannya. Di Paviliun Qianbo, generasi muda dari semua kelompok etnis harus bersaing. Keluarga Su hanyalah sekelompok ahli penyulingan. Apa yang bisa mereka lakukan? Saat itu, keluarga Su kita akan dipaksa oleh keluarga Su, dan keluarga Su pasti akan meminta bantuan Luo Zeng. Akan mudah baginya untuk bermain, kata Su Yuwei ringan. Di mata Su Yuwei, Luo Zeng dan dia tidak berada di level yang sama. Di atas arena, hidup dan mati dalam damai, membunuh Luo Zeng di sini adil dan terbuka, dan Sekte Pedang Xin Liu tidak bisa mengatakan apa-apa. He Zhen dan He Gui saling memandang dengan tenang, dan mereka memiliki jejak kekhawatiran di hati mereka. Malam itu, Luo Zeng memotong He Zhen dengan pedang. Meskipun pedang ini diselesaikan oleh He Zhen, kekuatan yang ditunjukkan tidak buruk. Selain itu, mata-mata He Gui dengan cermin mata-mata gelap ditemukan oleh Luo Zeng, yang menunjukkan bahwa persepsi anak ini sangat tajam. Tapi Su Yuwei terlalu sombong, mereka tidak berani menyebutkan ini, mereka tidak bisa mengatakan bahwa putra mereka lebih rendah dari orang luar, bukan? Namun, kekuatan Su Yuwei memang berada di puncak level yang sama, dia akan melangkah ke surga ke-14, dan dia masih yakin akan membunuh anak itu. 2 jam kemudian, pertunjukan itu akhirnya berakhir, dan kepala keluarga Su muncul di atas drum. Pertarungan di Paviliun Qianbo adalah puncak rally ini. Pemenang akhir dapat memasuki Paviliun Qianbo. Keluarga Su yang menang tahun lalu, jadi menurut latihan yang biasa, keluarga Su akan menjadi yang pertama memilih lawan mereka tahun ini. Adapun keluarga besar yang hadir, setiap keluarga hanya bisa mengirimkan 2 orang, yaitu 2 kesempatan, jadi mereka harus sangat berhati-hati saat memilih lawan. Lawan keluarga Su kami tahun ini adalah kepala keluarga Su memandang keluarga Su, dan langsung berkata keluarga Su. Mendengar pilihan kepala keluarga Su, Su Yusen tertegun, semua orang di keluarga Su sepertinya juga tidak jelas. Keluarga Su pandai memurnikan senjata, dan kekuatan anak-anak dalam keluarga tidak kuat di keluarga Minghu. Umumnya, beberapa keluarga akan mendaftarkan mereka sebagai target pertama. Menurut pemikiran Su Yusen, keluarga Su harus memilih keluarga Li atau keluarga Jia benar. Ketika yang lain mendengar tentang pilihan ini, mereka juga membicarakannya. Ada jejak ketidakberdayaan di wajah kepala keluarga Su, dia tidak mau memilih keluarga Su sebagai lawannya, tapi bagaimana dia berani melanggar perintah Su Yuwei. Untungnya, Su Yuwei setuju, dan rally Paviliun Qianbo tahun ini dia secara pribadi mengambil tindakan. Su Yuwei adalah keturunan langsung. Dia juga pemimpin di antara rekan-rekannya di Tiangong, dan dia cukup untuk menyapu semua lawan di kompetisi Paviliun Qianbo ini. Umumnya, jarang ada keluarga yang bertanggung jawab atas Paviliun Qianbo Daji selama 2 tahun berturut-turut, jika Yang Mulia bersedia membantu, itu adalah hal yang pasti. Kepala keluarga Su berkata Su Zilin. Berjuang untuk keluarga Su kita. Mengandalkan Su Zilin untuk memasuki Paviliun Qianbo, dan Su Zilin naik peringkat sejak awal mungkinkah kepala keluarga Su sudah gila? Setiap keluarga hanya dapat mengirim 2 orang, dan keluarga Su adalah yang pertama bertarung. Bahkan jika kekuatan Su Zilin kuat, sulit untuk menerima puluhan putaran pertarungan roda. Ketika Su Zilin dikalahkan, dapatkah keluarga Su menemukan yang lebih kuat? Suara mendesing. Di arah keluarga Su, seorang pemuda berbaju putih melayang keluar dari danau, ketika dia dengan ringan menginjak danau dengan jari kakinya, dia memicu gelombang-gelombang tebal, menyebabkan drum raksasa melayang naik turun di atas air. Ledakan. Su Zilin berdiri di atas genderang raksasa dengan ekspresi enggan mengaku kalah. Apa hebatnya Su Yuwei? Bukankah itu hanya mengandalkan latar belakangnya? Karena aku yang pertama bertarung, aku akan mengalahkan semua lawan sampai habis, sehingga kamu, Su Yuwei, tidak memiliki siapapun untuk dilawan. Su Zilin berpikir sendiri dengan. Dia dipilih oleh keluarga Su di babak pertama, dan lawannya adalah Su Zilin, anggota terkuat dari keluarga Su. Wajah Su Yusen menunjukkan rasa malu. Patriark Su Er, tolong bertarung. Patriark Su Xin, tolong bertarung. Patriark Su Si, tolong bertarung.
Tiga orang yang kembali dari Istana Surgawi dianggap sebagai tiga anggota generasi muda yang paling kuat dari keluarga Su. Su Yusen berpikir sejenak, lalu berkata, Su Xin, kamu pergi berperang. Lagi pula, Su Xin juga elit Tiangong, dan kekuatannya harus lebih tinggi dari Su Er dan Su Si. Siapa yang tahu bahwa Su Xin menggelengkan kepalanya dan berkata, Paman, sekarang bukan giliranku untuk bermain, kan? Di satu sisi, Su Xin tidak ingin bertemu Su Zilin, di sisi lain, dia merasa bahwa dia adalah akhir dari keluarga Su dan harus menjadi yang kedua. Kamu pergi, kata Su Yusen dengan keras kepala. Bertahun-tahun yang lalu keluarga Su bertanggung jawab atas paviliun Qianbo terakhir kali, sebagian besar waktu keluarga Su hanya bisa berfungsi sebagai pelapis. Karena keluarga Su dapat mengundang Luo Zeng sebagai bantuan asing kali ini, wajar untuk memanfaatkannya dengan baik. Su Xin tidak dapat bertahan dari perintah Su Yusen, menggelengkan kepalanya, dan hanya bisa berdiri di atas drum raksasa itu. Melihat Su Xin, Su Zilin langsung sangat gembira, dan tertawa, aku tidak tahu mengapa ayahku memilih keluarga Su sebagai lawan pertama, tapi sepertinya tidak ada seorang pun di keluarga Su, jadi dia akan mendorongmu keluar. Wajah Su Xin segera menjadi sangat jelek setelah mendengar ini. 3 tahun lalu, Su Xin bertengkar dengan Su Zilin, dan hanya dengan satu gerakan, Su Xin dikalahkan oleh Su Zilin. Kemudian Su Zilin berkata sampah dan menendang Su Xin ke Danau Ming. Bagi Su Xin, ini juga merupakan rasa malu terbesar dalam hidupnya. Dalam 3 tahun terakhir, Su Xin telah bekerja sangat keras, yang juga menjadi motivasinya untuk menjadi murid elit. Berhenti meremehkan orang, jangan meremehkanku selama 3 hari. Su Xin juga menyadari bahwa ini adalah kesempatan untuk membalas rasa malunya. Senyum di wajah Su Zilin bahkan lebih kuat, saya tahu bahwa Anda telah menjadi elit Taiqingshan, tetapi saat Anda meningkat, saya juga meningkat, dan kecepatan peningkatannya lebih cepat dari Anda di depan saya, kamu akan selalu mereka semua sampah. Bas! Dengan Su Zilin melambaikan tangannya, 6 cahaya dingin meledak dari belakangnya, berputar di sekitar Su Zilin dengan kecepatan tinggi. Dengan langkah tiba-tiba di kaki Su Zilin, drum raksasa di bawahnya benar-benar didorong ke dalam air, menyeret bayangan dengan seluruh tubuhnya, dan bergegas menuju Su Xin. Menghadapi serangan Su Zilin, mata Su Xin melebar, dan pedang ungu sudah ada di tangannya. Sebagai anak dari keluarga Su, pedang yang dipegangnya tentu saja bukan kelas rendah, tapi itu adalah harta karun pihak lain. Setelah daubau dari pantai seberang dikorbankan, tenda ungu berubah menjadi bayangan ular yang samar dan menyapu ke arah Su Zilin. Melihat pemandangan ini, semua anggota keluarga Minghu terkejut. Di satu sisi, mereka kagum dengan kemajuan Su Xin, di sisi lain, pertandingan pertama begitu intens, yang sangat jarang terjadi di konsentrasi agung paviliun Qianbo. Bayangan ular ungu yang dilepaskan oleh Su Xin membuka mulutnya yang berdarah, dan hendak melahap Su Zilin. Tapi saat dia mendekat, Zhou Hanmang berlari kencang di sekitar Su Zilin. Suas huas huas hua, cahaya dingin berujung 6 meledak dengan kecemerlangan yang menyilaukan, membunuh bayangan ular ungu ke arah yang tepat, dan bayangan ular ungu yang sangat ganas itu terpotong oleh cahaya dingin. Sangat rentan, Su Zilin mencibir, dan 6 sinar cahaya es bertahan lebih cepat, seperti angin dan awan, mencekik bayangan ular ungu yang tersisa, dan kemudian langsung menuju ke Su Xin. Bayangan pedang ular 9 meter. Itu rusak dengan mudah. Bagaimana mungkin? Su Xin tidak menyangka bahwa Su Zilin akan dengan mudah mematahkan ilmu pedang yang telah dia kembangkan dengan sangat keras, dan dia tidak bisa menerima kenyataan ini untuk sementara waktu. Menghadapi serangan Su Zilin, Su Xin menggertakkan giginya dan melakukan tendangan tiba-tiba, dengan gerakan memutar tubuhnya yang tiba-tiba, dia berhasil menghindari cahaya dingin, tetapi tepat ketika dia hendak mendarat di atas drum, sosok Su Zilin muncul dengan aneh di satu sisi, sebuah tendangan langsung mendarat di dadanya. Bang! Wow! Su Xin langsung ditendang ke dalam air oleh Su Zilin, memercikkan air yang mengepul. 3 tahun lalu, aku mengalahkanmu dengan satu gerakan, dan 3 tahun kemudian, itu masih satu gerakan. Sepertinya kamu, yang tidak berguna, belum membaik, Su Zilin melambaikan tangannya. Ketika semua orang di keluarga Su mendengar ini, mereka semua murung. Su Zilin ini terlalu sombong. Su Er, tolong lawan. Su Si, tolong lawan. Wajah Su Er dan Su Si penuh amarah. Mereka ingin mendapatkan kembali beberapa wajah untuk keluarga Su, jadi mereka segera menantang Su Yusen. Su Yusen adalah patriark keluarga Su, dan tidak ada emosi di wajahnya. Dia tidak tahu apa yang dilakukan keluarga Su, tetapi keluarga Su dengan sengaja memilih keluarga Su sebagai target, dan bahkan secara provokatif, itu pasti memiliki tujuan,
tetapi Su Yusen tidak akan pernah membayangkan bahwa tujuan dari keluarga Su adalah Luo Zeng. Mengapa kamu terburu-buru? Keluarga Su tidak menantang lagi. Jawab Su Yusen. Hanya pemenang yang berhak menantang orang lain, dan yang kalah hanya bisa menunggu pihak lain memilih. Arena semacam ini yang dimainkan secara bergiliran, semakin jauh ke belakang semakin baik. Ini dapat menghindari perang roda, dan sebagian besar keluarga tidak mau dipilih oleh keluarga Su. Pada saat ini, kepala keluarga Su berkata lagi lawan kedua yang dipilih keluarga Su kami adalah keluarga Su. Su Yuhuo, Su Yuming dan anggota senior keluarga Su lainnya tiba-tiba berdiri dan memberikan kepala keluarga Su terlihat galak. Su Yusen juga sedikit mengernyit. Bagaimana keluarga Su menyinggung keluarga Su? Dia akan menghapus keluarga Su begitu dia muncul. Su Yuwei tetap berada di jendela kecil, diam-diam memperhatikan pergerakan keluarga Su. Jika keluarga Su masih memiliki secercah harapan untuk menang, mereka harus meminta Luo Zeng untuk keluar jika bukan Luo Zeng, rencananya hanya dapat diubah. Apa yang terjadi dengan keluarga Su? Mereka tidak banyak berselisih dengan keluarga Su. Bagaimanapun, kemungkinan keluarga Su memasuki paviliun Qianbo sangat kecil. Apa gunanya memaksa keluarga Su keluar? Bagaimanapun, ini adalah acara yang membahagiakan. Bahkan beberapa keluarga yang saling bertentangan di Minghu tidak akan saling berhadapan pada hari ini. Ini akan menjadi lelucon besar jika dia dipaksa keluar oleh keluarga Su sejak awal, dan wajah keluarga Su di kota Fusu akan hilang. Setelah Su Yusen berpikir sejenak, dia menoleh dan tersenyum pada Luo Zeng. Tuan Luo, bisakah Anda berjuang untuk keluarga Su kami? Dia tidak berpikir bahwa Luo Zeng akan membantu keluarga Su memasuki paviliun Qianbo, tetapi dia hanya perlu menyelamatkan muka. Pemilik spanduk sukuan menatapnya dengan penuh semangat. Luo Zeng telah menyetujui permintaan Su Yusen kemarin, lagi pula, keluarga Su membantunya melarutkan batu segel, dan itu dianggap sebagai bantuan, jadi dia tentu saja tidak punya alasan untuk menolak. Dia mengangguk, bangkit dari kursi, melompat dengan ringan, dan sosoknya melayang di atas kepala kerumunan menuju Danau Minghu, dan dengan ringan mendarat di salah satu drum raksasa. Tuan Muda Yu Wei, dia bangun. Anak itu benar-benar ada di atas ring. Semuanya seperti yang diharapkan. He Zhen dan He Gui berseru kagum, dan sudut mulut Su Yuwei berkedut, dan senyuman muncul di mulutnya. Senyum santai. Pada saat ini, He Wei tiba-tiba berkata, pernahkah Anda memikirkannya, jika Luo Zeng menang, apa yang harus dia lakukan jika dia tidak menantang keluarga Su? Su Yuwei, He Zhen dan He Gui tertegun. Menurut aturan paviliun Qianbo, pemenang dapat memulai tantangan. Jangan khawatir, patriark keluarga Su adalah orang yang memulai tantangan. Dia akan memaksa patriark keluarga Su untuk menantang kami. Keluarga Su nanti, kata Su Yuwei dengan dingin. Di atas drum raksasa, Su Zilin memandang Luo Zeng dengan wajah bangga dan tersenyum. Kamu bukan dari keluarga Su, kan? Tidak, jawab Luo Zeng. Su Zilin mengulurkan tangannya dan menunjuk dengan ringan ke tepi Danau Minghu, karena kamu adalah orang luar dari keluarga Su. Saya sarankan untuk tidak mengambil air berlumpur ini, mengaku kalah dan pergi, masih ada waktu. Su Zilin adalah juga elit Gunung Taihao, yang berpartisipasi dalam orang-orang di Qishan Xiaohui dipilih langsung oleh Su Yuwei, dan Su Zilin tidak termasuk dalam undangan, jadi Su Zilin belum pernah bertemu Luo Zeng. Luo Zeng dengan tenang mengeluarkan pedang Yuxue, dan berkata dengan tenang, ini bukan air berlumpur, kamu harus melewatinya untuk mengetahuinya, dan aku menandatangani bantuan dengan keluarga Su, karena aku setuju. Tidak ada alasan untuk mundur. Maka kamu pasti akan menyesalinya. Su Zilin menggelengkan kepalanya, tanpa memperhatikan Luo Zeng. Segera, 6 cahaya dingin di belakangnya meledak, berubah menjadi sedikit bintang dingin, dan di bawah penyebaran udara sedingin es, lapisan es tipis tiba-tiba melayang di atas danau. Swoosh! Dalam sekejap mata, dia bergegas ke Luo Zeng. Tujuan Su Zilin adalah untuk menantang semua keluarga Minghu dengan satu orang. Dia menyadari bahwa cara dia memperlakukan Su Xin barusan terlalu lembut. Hanya dengan menggunakan metode guntur kita dapat menghalangi orang-orang itu dan membuat mereka tidak berani menghadapi diri mereka sendiri. Tembakan Su Zilin kali ini pada dasarnya dengan seluruh kekuatannya. Menginjak bekas salju. Saat dia bergegas ke Luo Zeng, semua token di sisi lain telah diaktifkan. Liu Dao Hanmang menembak Luo Zeng bersama dengan pedang panjangnya, dan kekuatan yang terkandung dalam pukulan ini mencapai 200 dewa. Apakah itu gerakan pedang atau kekuatan, dia yakin Luo Zeng tidak akan bisa melawan. Wosh! Tapi ketika Su Zilin menikam Luo Zeng, dia tiba-tiba menemukan sesuatu yang aneh. Penampilan Luo Zeng tidak berubah sama sekali,
Matanya setenang danau tanpa dasar, meskipun matanya tidak acuh tak acuh, mereka jelas tidak menatap matanya. Dari mana datangnya kepercayaan diri seperti itu? Dalam sekejap, Su Zilin memiliki pemikiran yang aneh. Kemudian dia melihat Luo Zeng mengangkat pedang panjang itu sedikit, Yu Suejian berpotongan dengan pedang panjang Su Zilin, dan kemudian dengan lembut menariknya ke satu sisi. Seluruh tubuhnya mengenai bahu Luo Zeng secara langsung. Bang! Dengan dampak Su Zilin, bahkan jika itu mengenai gunung raksasa, itu dapat memecahkan pegunungan, tetapi begitu mengenai Luo Zeng, dia merasa bahwa Luo Zeng seperti batu yang keras, tidak dapat mengguncangnya sama sekali. Tidak hanya itu, kekuatan dari bahu Luo Zeng menimpanya. Su Zilin terbang terbalik, dan 6 cahaya dingin juga runtuh bersama. Bum 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 bum. Seluruh tubuhnya terpental di permukaan drum besar, dan ketika dia bergegas ke permukaan air, dia membuat serangkaian air mengapung di permukaan air, dan akhirnya jatuh ke air dengan tabrakan keras. Sangat kuat. Kepala keluarga Liu, keluarga Chen, dan keluarga Li yang menyaksikan pertempuran, para pahlawan melihat pemandangan ini, wajah mereka penuh keterkejutan. Mereka tidak tahu mengapa keluarga Su mempersulit keluarga Su, mungkin karena keluarga Su telah melakukan sesuatu yang menyinggung keluarga Chen, dan keluarga lain secara alami ingin menonton kesenangan itu. Ketika Luo Zeng bermain, mereka awalnya berpikir bahwa keluarga Su akan kalah. Keluarga Su akan tersingkir di babak kedua, yang mungkin membuat rekor baru. Tapi yang tidak pernah saya duga adalah bahwa bantuan yang diundang oleh keluarga Su memiliki kekuatan yang begitu besar. Su Zilin ini adalah anggota nomor 1 dari generasi muda keluarga Su. Menarik, keluarga Su ingin berurusan dengan keluarga Su, tetapi sekarang mereka menembak diri mereka sendiri. Kekalahan Su Zilin, keluarga Su tidak memiliki cadangan. Saya khawatir keluarga Su mempermalukan diri mereka sendiri. Keluarga Su. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka secara alami sangat bahagia. Kekuatan Luo Zeng, Su Yusen dan yang lainnya telah melihatnya di kota Biyun meskipun metode Luo Zeng untuk tidak takut pada Shen Huo mengejutkan mereka, kekuatan sebenarnya harus berbeda dari murid elit Tiangong itu. Beberapa hari yang lalu, Su Xin memuji Luo Zeng untuk sementara waktu, yang membuat keluarga Su lebih percaya diri pada Luo Zeng. Itulah masalahnya, mereka tidak menyangka Luo Zeng begitu santai. Dengan Su Zilin keluarga Su sangat seksi, dan keluarga Su justru sebaliknya. Patriark, saya sudah mengatakan bahwa Su Zilin tidak boleh dikirim untuk berperang. Apakah Anda memotong jalan Anda sendiri? Siapa lagi di keluarga Su kita yang bisa bertarung sekarang? Oh, sudah berakhir sekarang keluarga. Su tidak mengetahui rencana Su Yuwei, mereka tidak tahu bahwa Su Yuwei akan bertarung, mereka hanya tahu bahwa perilaku kepala keluarga Su tidak dapat dijelaskan. Wajah patriark dari keluarga Su juga tidak tampan. Meskipun ini semua dalam perhitungan Su Yuwei bertindak terlalu jauh, dia hanya menggunakan keluarga Su mereka sebagai pion untuk membalas dendam, dan sekarang dia membuat seluruh keluarga Su salah paham dengannya. Patriark Su menekan ketidakpuasannya di dalam hatinya, dan berkata dengan energi sejatinya yang mulia, Su Zilin telah kalah dari Luo Zeng, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kamu tidak tahu bagaimana melakukannya sendiri. Su Yuwei bertanya secara retoris, tentu saja untuk menantang keluarga Su. Tantang keluarga Su. Sekarang keluarga Su adalah pemenangnya, mereka dapat menantang siapapun yang mereka inginkan. Bagaimana saya bisa menantangnya? Kepala Su keluarga cukup tertekan. Merupakan suatu kehormatan bagi keluarga Su untuk datang ke kota Daksu, tapi sekarang sepertinya masalah besar, dia belum bisa menyinggung orang ini. Luo Zeng harus menantang keluarga Su, kamu bisa memikirkan cara, perintah Su Yuwei. Kamu sudut mata patriark Su berkedut. Aku tidak memohon padamu. Nada suara Su Yuwei menjadi sangat dingin. Patriark keluarga Su tiba-tiba tertegun. Meskipun dia adalah patriark keluarga Su di Danau Ming dan tuan kota dari kota Su besar, dia hanyalah peran yang tidak bisa berdiri di atas panggung untuk keluarga Su yang asli. Jika dia benar-benar menyinggung Su Yuwei, hidupnya akan sedih. Pada saat ini, suara Su Yusen tiba-tiba terdengar dari kejauhan, keluarga Su kami memilih keluarga Lin sebagai lawan kami setelah. Keluarga Lin menerima undangan tersebut, mereka segera mengirim seorang anggota keluarga untuk bermain. Orang yang bermain hanyalah murid biasa dari Gunung Taijin, bagaimana dia bisa menjadi lawan Luo Zeng? Bahkan lengan baju Luo Zeng belum tersentuh, dan Luo Zeng telah terlempar ke air. Keluarga Minghu memiliki 2 tempat di tangan mereka, dan orang pertama yang bermain belum tentu kuat. Su Yusen kemudian memilih lawan untuk Luo Zeng satu persatu, dan Luo Zeng memilih 3 lawan berturut-turut dan melemparkan mereka ke danau dengan satu pindah. Lawan dengan kekuatan ini tidak bisa melihat kedalaman Luo Zeng sama sekali.
Keluarga Minghu melihat bahwa Luo Zeng sangat berani, dan mereka mendiskusikannya secara pribadi. Orang ini sangat kuat, tapi dia sangat baru, siapa keturunan orang kuat? Dia tidak akan bergantung pada satu orang untuk membantu keluarga Su menguasai paviliun Qianbo, kan? Tidak mungkin, kartu truf dari keluarga besar belum keluar apa. Ketika Su Yusen hendak menemukan lawan berikutnya, kepala keluarga Su bangkit dan berkata dengan nakal, "Kakak Yusen. Bagaimana kalau keluarga Su saya menjadi milik keluarga Su Anda?" Lawan, kepala. Keluarga Su bingung ketika mereka mendengar ini, alis Su Yu-gat juga berkerut. Tuhan tahu obat apa yang dijual di labu keluarga Su, dia terlalu malas untuk repot. Tepat ketika Su Yusen hendak memilih lawan berikutnya, patriark keluarga Su melompat dari kursinya, datang ke Su Yusen dan berkata, "Kakak Yusen. Keluarga Su Anda dalam masalah besar 100 tahun yang lalu, dan keluarga Su kami telah banyak membantu, jadi bagaimana kalau kali ini memperlakukannya sebagai kakak?" Melihat ekspresi memohon di wajah patriark keluarga Su, Su Yusen merasa lebih khawatir. Pada akhirnya, Su Yusen masih berkata keluarga Su memilih keluarga Su sebagai lawan mereka. Patriark keluarga Su akhirnya menghela nafas lega, dan berterima kasih kepada Su Yusen sebelum kembali ke tempat duduknya. Kemudian, di ruangan indah di kereta terbang keluarga Su, Su Yuwei, yang berpakaian biru, berubah menjadi panah tajam dan ditembakkan, menatap Luo Zeng dengan senyum sukses. Saat Luo Zeng melihat Su Yuwei muncul, dia mengerti bahwa semua ini disebabkan oleh Su Yuwei. Untuk masuk ke arena, orang ini benar-benar mencoba yang terbaik untuk bekerja dalam lingkaran sebesar itu, tetapi perilaku seperti ini tidak berbeda dengan orang idiot di mata Luo Zeng. Anggota keluarga Su dan keluarga Su semuanya tampak bingung saat melihat pemandangan ini. Terutama anak-anak dari keluarga Su yang tidak mengetahui cerita di dalamnya sangat bersemangat saat melihat wajah Su Yuwei. Ini Yang Mulia telah berjuang untuk Yang Mulia. Mengapa dia bertarung atas nama keluarga Su kita? Di mata semua orang di keluarga Su, Su Yuwei adalah tubuh 10.000 emas, dan tidak mungkin mengumpulkan kelompok sebesar itu di hari paviliun Qianbo. Setelah mendengar diskusi dari keluarga Su, orang-orang dari keluarga Su segera mengerti. Su Yusen mengerutkan kening dan berkata tampaknya keluarga Su telah menantang keluarga Su kita, dan tujuannya bukan keluarga Su kita, tetapi Luo Zeng. Su Kuan juga mengangguk dan berkata keluarga Su telah memutuskan bahwa kita akan biarkan pemilik spanduk bertindak tolong. Melihat penampilan patriark keluarga Su, dia juga harus dipaksa untuk tidak melakukan apa-apa, mungkin Luo Zeng menyinggung Su Yuwei. Su Yuming menganalisis di sampingnya. Ini merepotkan. Sebagai keturunan langsung dari Gunung Taihao, Su Yuwei ini memiliki kekuatan yang luar biasa, kata Su Yuhuo dengan cemas. Kesediaan Su Yuwei untuk membuat lingkaran besar, membawa Luo Zeng kering, mungkin lebih dari sekedar memberinya pelajaran. Aku akan memberi tahu pemilik spanduk untuk membiarkan dia mengaku kalah, kata Su Kuan. Tapi Su Yusen menghentikan Su Kuan, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kamu tidak lagi bisa campur tangan dalam situasi ini, dia tidak bisa membiarkan Luo Zeng pergi dengan aman. Orang-orang termasuk keluarga lain juga merasa bahwa suasananya agak salah. Su Yuwei ingin membunuh Luo Zeng dari sisi pertama sebenarnya, jika Ling Xuang tidak menghentikannya, dia pasti sudah melakukannya. Sejak itu, dia terus mencari masalah Luo Zeng. Luo Zeng awalnya berpikir bahwa Su Yuwei harus ditahan setelah diajari oleh Mo Yijian, tetapi dia mengejar sampai ke Minghu. Kamu benar-benar dihantui, kata Luo Zeng dengan dingin. Orang yang aku, Su Yuwei, selalu ingin bunuh selalu menemui jalan buntu, kata Su Yuwei dengan sikap merendahkan di wajahnya, dan dia telah mengorbankan pedang panjang di tangannya, dan 3 titik cahaya kecil mengelilingi pedang panjangnya, pedang terbang dengan lembut. Di mata Su Yuwei, Luo Zeng selalu menjadi ikan di talenan, dan nyawanya bisa diambil. Kulit Luo Zeng menjadi sangat dingin, dan niat membunuh di hatinya menjadi lebih kuat, jika dia tidak menyelesaikan orang ini, itu akan selalu menjadi masalahnya sendiri. Sua, pedang, panjang Yuxue bergetar lembut di Luo Zeng, dan sinar ketajaman bergetar bolak-balik di pedang. Wow, pansi spirit Su Yuwei tiba-tiba meletus dengan kekuatan yang kuat dari sisi lain. Dipengaruhi oleh kekuatan ini, permukaan air di sisi Danau Minghu tiba-tiba naik, dan semua drum juga naik. Boom, Su Yuwei tiba-tiba menendang kakinya, genderang raksasa meraung, dan dia menghilang di tempat. Hei, dalam sekejap mata, Su Yuwei telah muncul di atas Luo Zeng, dan cahaya pedang 3 warna telah ditebaskan ke arah Luo Zeng. Tanda tanya tanda seru. Luo Zeng mengangkat tangannya, dan ada pedang salju yang menghalangi, dan kedua pedang itu bergabung menjadi satu. Sakit.
Su Yuwei mengeluarkan sepatah kata pun. Warna pada pedang panjangnya dibentuk oleh sinar cahaya merah, hijau dan hitam. Pada saat ini, lampu merah dan hitam menghilang, dan seluruh pedang panjang berubah menjadi hijau murni yang segar. Pada saat yang sama, kecepatannya menjadi sangat cepat. Usap, gesek, gesek. Dalam sekejap, Su Yuwei menikam pedang yang tak terhitung jumlahnya, dan lampu pedang itu berubah menjadi busur, dan benda apapun yang terlibat akan dipotong-potong. Menghadapi serangan cepat Su Yuwei, ekspresi Luo Zeng juga sangat serius. Nine Flashes Split Light. Nine Flashes Split Light Sword Code itu sendiri tidak cukup kuat, tetapi kode pedang ini semuanya tentang kecepatan ekstrim. Pedang panjang Yuxue mekar seperti bunga di tangan Luo Zeng, dan bayangan pedang yang berkedip-kedip itu seperti kepingan salju putih. Ding 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 ding. Waktu bernapas, pedang panjang keduanya mungkin memiliki ribuan kali, tetapi apakah itu Su Yuwei atau Luo Zeng, tidak ada langkah mundur. Pedang yang sangat cepat, yang mulia Yuwei benar-benar kuat. Itu adalah roh penyakit dalam roh Sanjin, yang dapat sangat meningkatkan kecepatan. Saya pikir yang lebih mesum adalah Luo Zeng. Ambil pedang Su Yuwei. Kebanyakan orang menahan napas dan menatap pemandangan di depan mereka, mereka jarang memiliki kesempatan untuk melihat tingkat konfrontasi ini, jadi mereka secara alami merasa itu sangat mengasyikkan. Di bawah tikaman pedang Su Yuwei yang kacau, Luo Zeng ada di saat ini, dan wajahnya menunjukkan warna tertekan. Terakhir kali Su Yuwei menderita kekalahan tumpul dari Luo Zeng, dia tahu bahwa Luo Zeng mengandalkan token yang diperkuat dari pihak lain, tetapi dia tidak menyangka bahwa orang ini benar-benar mempraktikkan 9 kode pedang cahaya. Ding 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 ding. Keduanya bertarung satu sama lain selama 10 napas, Luo Zeng masih tenang, sementara Su Yuwei tidak bisa menahan lagi dan tiba-tiba mundur. Dia mengulurkan tangannya dan membelai pedang dengan ringan, dan meludahkan kata lain. Nah, Su Yuwei melangkah maju, dan pedang panjang itu berubah menjadi cahaya merah di udara dan menebas ke arah Luo Zeng. Kali ini pedang Su Yuwei jauh lebih lambat, tapi ada jejak kekuatan aneh yang tersembunyi di pedang darah merah monster itu. Ketika Luo Zeng mengangkat pedangnya untuk memblokir lagi, mata Su Yuwei sedikit berbinar, menunjukkan senyuman, bodoh. Tanda tanya tanda seru. Di bawah persimpangan kedua pedang, Luo Zeng merasakan kekuatan pihak lain menghilang dengan cepat. Pedang panjang 3 warna Su Yuwei seperti lubang hitam, terus-menerus menyerap kekuatannya. Ini, alis Luo Zeng tiba-tiba terangkat, menyadari ada sesuatu yang salah, dan Sue Jian tiba-tiba mundur. 9 kilatan cahaya, usap, gesek, gesek. Kecepatan cahaya putih, yang tidak lagi dapat dibedakan dengan mata terbuka, memotong ke arah Su Yuwei lagi, dan tindakannya adalah memaksa Su Yuwei mundur. Tapi Su Yuwei sepertinya terpaku pada Luo Zeng, menempel di tubuh Luo Zeng. Meskipun cahaya pedang Luo Zeng sangat cepat, pedang panjang Su Yuwei seperti kunci besi Hengjiang, yang melindungi dirinya sepenuhnya. Ding 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 ding. Pedang Luo Zeng diblokir oleh Su Yuwei. Tidak hanya itu, setiap kali pedang panjang Luo Zeng menyentuh pedang panjang Su Yuwei, sebagian dari kekuatan Luo Zeng dari sisi lain diserap. Yang mulia Yuwei menggunakan Naling. Naling dapat langsung menyerap kekuatan pihak lain. Bukankah kemampuan seperti ini tak terkalahkan? Ada banyak orang berpengetahuan di keluarga Minghu yang juga pernah melihat Su Anda ini adalah asal mula token dari pantai seberang. Roh Sanjin adalah token teratas dari pantai lain di dunia warna, jumlahnya sangat langka, dan sangat jarang, Luo Zeng secara alami menderita kerugian tanpa menyadarinya. Serangan intensif Luo Zeng tidak merusak pertahanan Su Yuwei, tetapi kehilangan banyak kekuatan dari pihak lain. Dalam keputusasaan, dia berjingkat dan terbang menjauh. Dia ingin menjauhkan diri dari Su Yuwei. Tapi Su Yuwei bukan bantal bersulam. Dia tahu tokennya dari sisi lain dengan sangat baik. Begitu dia mendapat kesempatan, dia pasti akan membuat setiap langkah. Bagaimana dia bisa dengan mudah membiarkan Luo Zeng melarikan diri? Aku masih ingin pergi sekarang, sudah terlambat. Keduanya bergegas ke kiri satu demi satu, Su Yuwei tiba lebih dulu, dan pedang ini berada di depan Luo sebelum retribusi. Jika Luo Zeng bersikeras untuk maju, dia takut dia akan dipotong menjadi 2 oleh pedang ini. Luo Zeng mengerutkan kening, tubuhnya tiba-tiba meringkuk menjadi bola, dan dia meremas ujung pedang, tetapi dia hanya menghindari pedang panjang itu, tetapi ditendang oleh Su Yuwei. Peng! Bum bum bum! Luo Zeng ditendang terbang, berguling dan memantul di drum raksasa, menyebabkan drum raksasa itu mengaum. Melihat pemandangan ini, para murid dari keluarga Su bersorak keras. Mereka tidak peduli apa yang disembunyikan di sini, mereka hanya tahu bahwa Su Yuwei mewakili keluarga Su dalam pertempuran.
Di ruangan indah kereta terbang keluarga Su, He Zhen, He Gui dan He Wei tetap tidak bergerak, menyaksikan pertarungan di arena genderang raksasa. Tuan muda Yu Wei lebih kuat dari yang kita bayangkan. Dia tidak lemah sejak awal. Semangat Sanjin bukanlah token biasa dari sisi lain. Jika digunakan dengan benar, kekuatannya jauh lebih unggul dari rekan-rekannya. Ini sangat jauh, ini hanya masalah menyerahkannya kepada Anbu kami untuk menanganinya. Mereka bertiga awalnya sedikit khawatir tentang Su Yuwei, tetapi mereka merasa lega setelah melihat situasinya. Luo Zeng baru saja bangun dari drum, dan cahaya pedang lainnya muncul di wajahnya. Tanda tanya tanda seru. Luo Zeng mengangkat pedangnya, dan kekuatannya diserap lagi. Dia merasakan lengan yang lembut, dan pedang panjang Su Yuwei menebas langsung ke leher Luo Zeng. Dalam keputusasaan, Luo Zeng tiba-tiba bersandar ke belakang, menghindari luka dengan cara yang berbahaya. Boom! Baru saja menghindar, Su Yuwei melempar Luo Zeng dengan serangan siku lainnya, dan membuat serangkaian suara keras pada drum raksasa. Di depan Su Yuwei, Luo Zeng tampak sedikit rentan. Tunjukkan momentummu di pertemuan 7 gunung. Su Yuwei tersenyum menghina. Luo Zeng bangkit dari drum lagi, merentangkan tangannya, mengulurkan 2 jari dan berkata, 200 dewa. 200 dewa apa? Su Yuwei terkejut. Kamu tidak dapat menyerap kekuatan pihak lain tanpa batas. Luo Zeng berkata dengan tenang, kamu hanya dapat menyerap 200 dewa saja. Sungguh kemampuan yang sangat kuat untuk mengubah kekuatan orang lain menjadi kekuatanmu sendiri. Luo Zeng juga memilikinya di God S Domain, memiliki kemampuan serupa, mengandalkan God S Domain, dia hampir tak terkalahkan. Luo Zeng juga sangat berhati-hati dalam menghadapi kemampuan ini, jika Su Yuwei mengambil semua kekuatannya dari sisi lain, konsekuensinya tidak akan sulit dibayangkan. Jadi Luo Zeng baru saja melepaskan kekuatannya dengan sangat hati-hati, dan menemukan bahwa kekuatannya di pihak lain tidak lagi berkurang setelah melewati 200 dewa. Hilangnya 200 dewa tidak berpengaruh pada Luo Zengxiang. Hanya 200 dewa. Su Yuwei mengunyah kata-kata Luo Zeng, cahaya ganas di wajahnya muncul, dia mengangkat pedang panjang dengan ringan, sinar cahaya merah dan hijau saling berpotongan, dan seluruh orang bergerak menuju Luo Zeng seperti angin, tanda-tanda datang dengan deras. Jiling dan Naling dapat bekerja pada waktu yang sama. Kekuatan sisi lain yang terkandung dalam 3 roh kental itu sendiri mencapai 300 dewa, dan ketiga roh kental ini dapat tumbuh. Ketika Su Yuwei pertama kali mendapatkan semangat Pansi, Naling hanya bisa menyerap 20 kekuatan dewa lawan, tetapi sekarang penyerapan 200 kekuatan dewa telah tumbuh 10 kali lipat, dan dengan 300 kekuatan dewa sendiri, dia berada di level yang sama, sudah menjadi kekuatan yang sangat menakutkan, dan kecepatan Jiling sudah cukup baginya untuk menyapu bersih lawan-lawannya yang setingkat di dunia warna. Di sekolah pedang Xin Liu, Su Yuwei benar-benar terintimidasi oleh cara Mo Yijian yang tidak terduga, dia dan Mo Yijian mungkin tidak terkalahkan dalam pertarungan. Melihat Su Yuwei bergegas ke arahnya, Luo Zeng tetap tidak tergerak. Solusi batu penyegel dengan cepat mengalir di lengan kanan Luo Zeng, benar-benar membungkus tulang lengan kanannya, dan kekuatan Lisen Totem mulai berkerumun. Ho! Pedang panjang Yuxue menebas dengan ringan di udara, dan pedang yang awalnya cekatan menjadi semakin berat saat kekuatan dari sisi lain berkumpul. Rumbel-rumbel. Di bawah kumpulan kekuatan menakutkan para dewa, ruang di sekitar lengan kanannya terus-menerus terdistorsi, menyebabkan drum raksasa di bawah kaki Luo Zeng bergetar, dan Minghu di belakangnya semakin bergetar, berangkat semburan ombak gelombang air berirama. Karena kamu mengejar tanpa henti dan mati-matian mencari mati, maka korbankan pedangku. Pedang ini sepertinya bisa menebas langit dan memotong bumi, seolah waktu masih berjalan lambat. Luo Zeng juga menggunakannya untuk bertahan melawan musuh untuk pertama kalinya sejak dia menggabungkan dewa kekuatan totem. Su Yuwei pada awalnya sangat percaya diri, mengandalkan Jiling dan Naling, dia telah mencapai batas dalam kecepatan dan kekuatan. Tetapi ketika dia bergegas ke Luo Zeng, dia tiba-tiba merasakan nafas kekuatan pihak lain. Nafas ini, murid Su Yuwei terbuka lebar, dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Dia jelas menyedot kekuatan sisi lain dari 200 dewa dari Luo Zeng. Mengapa kekuatan mengerikan seperti itu bisa meletus? Kekuatan semacam ini mungkin lebih dari 1000 dewa, tetapi dia tidak pernah mengalami generasi sumber yang kacau. Mengapa? Ketika Su Yuwei menyadari hal ini, sudah terlambat untuk mundur. Ups, Patriark, keluarga Su berdiri dengan tiba-tiba, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Kekuatan yang dilepaskan oleh Luo Zeng melebihi harapan semua orang. Pemilik keluarga Li dan keluarga Lin terkejut, tetapi pertarungan ini tidak ada hubungannya dengan pemiliknya. Bahkan jika mereka membuat kekacauan besar,
mereka hanya menonton pertunjukan. Jika Su Yuwei meninggal di sini, bagaimana mungkin keluarga Su mereka menanggung kemarahan dari Gunung Taihao? Tapi sudah terlambat untuk menghentikan mereka sekarang. Berhenti. Berani. Ada 3 orang yang lebih cemas dari patriark keluarga Su, yaitu He Gui, He Zhen dan He Wei. Awalnya Su Yuwei berada di atas angin, mereka hanya menonton dari pinggir lapangan, tetapi bagaimana mereka mengharapkan Luo Zeng meledak dengan kekuatan yang begitu mengerikan pada saat ini. Ruangan indah di kereta terbang itu hancur berantakan, dan He Gui, He Zhen, dan He Wei berubah menjadi 3 naga yang terkejut dan terbang menuju Danau Minghu, tetapi mereka baru saja bergegas di tengah jalan ketika suara bom terdengar dari telinga mereka. Luo Zeng berdiri di udara, dan drum raksasa di bawah kakinya semuanya telah berubah menjadi bubuk. Su Yuwei diledakkan ke Danau Ming, memicu gelombang besar setinggi ratusan kaki. Tidak mati. Mata Luo Zeng berkedip sedikit. Setelah pedangnya meledak, kekuatan supernatural pertapa Su Yuwei diaktifkan, dan kekuatan supernatural pertapa yang tidak dikenal itu menghasilkan tirai cahaya berbentuk berlian kuning untuk membantunya menghilangkan sebagian dari kekuatannya. Karena Luo Zeng memiliki niat membunuh, dia tidak akan pernah membiarkan Su Yuwei pergi. Dia bergoyang sedikit, dan dia sudah mengejar ke arah Danau Ming, tetapi pada saat ini, He Zhen telah bergegas. Tuan muda yang berani membunuh kami, kamu benar-benar mencari kematian. Tangan He Zhen penuh dengan kematian, dan dia meraih Luo Zeng secara langsung. Sebagai orang kuat yang melintasi dunia warna, Luo Zeng seperti anak kecil yang belum dewasa di mata He Zhen, dan dia bisa menghadapinya sesuka hati. Dia juga mengutuk Su Yuwei di dalam hatinya, dia bersikeras membunuh anak ini dengan tangannya sendiri, jika dia bunuh diri dengan bermain api, mereka juga akan dikubur bersamanya. Tepat ketika He Zhen mengira dia akan menangkapnya, rasa takut yang aneh tiba-tiba muncul di hatinya. Seperti suku Jiuli dan suku Yuxiong, kebanyakan dari mereka adalah anggota suku yang sama, dengan darah yang sama mengalir di tubuh mereka. Tiangong sebenarnya adalah campuran dari banyak kekuatan. Jadi Tai, dan Taihao semuanya memiliki kekuatannya sendiri. Anbu Gunung Taihao adalah anisasi yang diam-diam didirikan oleh Gunung Taihao, dan bagian dalam anisasi ini sangat kejam. Sebagai orang yang lahir di Anbu, He Zhen memiliki kekhawatiran tersembunyi yang kuat barusan. Kematian Su Yuwei, dia akan menghadapi hukuman mati paling brutal di Anbu. Dia pernah melihat rekan-rekannya menerima hukuman mati sekali, meninggalkan bayangan besar di hati He Zhenxin. Saat ini, pikiran yang sama muncul di hati Kren. Su Yuwei meninggal. Dia diantar ke ruang eksekusi Anbu. Kumbang pemakan jiwa abu-abu itu bergegas ke arahnya dari segala arah. Ketakutan semacam ini benar-benar menyelimuti He Zhen. Pikiran Luo Zeng saat ini juga berubah dengan cepat. Aura ketiga orang ini semuanya lebih kuat dari aura Su Yuwei, dan mereka mungkin adalah pria kuat yang telah melintasi dunia warna. Jika dia menghadapinya secara langsung, dia tidak akan memiliki peluang untuk menang sama sekali. Untuk alasan ini, dia hanya bisa membuatnya lengah. Itu sebabnya mata ketakutan iblis segera diaktifkan. Sua aura ketulusan yang tersebar dilepaskan, bergegas menuju He Zhen. Memang benar teknik pola pedang bisa berakibat fatal dengan satu gerakan, tetapi sedikit merepotkan untuk digunakan dibandingkan dengan kekuatan magis lainnya, dan perlu menyusup ke target dengan nafas makna yang sebenarnya. Tapi lawan manapun bukanlah orang bodoh, tidak mungkin berdiri diam dan dikalahkan secara pasif. Untungnya, mata iblis Luo Zeng yang menakutkan dapat membuat pihak lain untuk sementara linglung. Setelah napas makna sebenarnya meresapi He Zhen, wajah Luo Zeng sedikit berubah. Tubuh fisiknya tidak memiliki kekurangan. Dalam penglihatan Luo Zeng, tubuh fisik He Zhen terintegrasi sepenuhnya, dan dia tidak dapat melihat garis apapun. Bagaimana mungkin? Dia telah bereksperimen dengan teknik pola pedang berkali-kali, tidak peduli seberapa sempurna itu, pasti ada kekurangannya. Tidak ada waktu untuk memikirkannya, Luo Zeng sekali lagi melepaskan kemampuan kedua dari mata jahat. Penglihatan yang benar, dengan kilatan cahaya putih di mata kanannya, semua yang dia lihat di pupilnya menjadi tidak ada bandingannya, dan dia dapat menangkap detail apapun. Aku melihatnya. Adegan yang dilihat Luo Zeng di mata kanannya juga sangat aneh. Tangan dan kaki orang ini masih utuh, tetapi dada, leher, dan kepala menunjukkan garis-garis satu persatu, dan di sisi kepalanya ada perpotongan garis-garis itu. Itu di sini. Tubuh Luo Zeng tiba-tiba bangkit, dan Sue Jian keluar dari lubang seperti ular berbisa, dan langsung menuju persimpangan. Bagaimanapun, He Zhen adalah pria kuat yang telah melintasi dunia warna. Dia belum dapat menyelesaikan rekonstruksi sumber kekacauan,
tetapi jiwa dan tubuh fisik jauh lebih kuat daripada alam pantai biasa lainnya, yang dapat dianggap sebagai sumber kekacauan setengah langkah. Karena He Zhen khawatir tentang hidup dan mati Su Yuwei, dia akan jatuh ke dalam ketakutan jika dia ceroboh, tetapi keadaan ini hanya berlangsung selama 2 napas, dan dia melepaskan diri dari rasa takut. Ketika kesadaran He Zhen kembali jernih, dia terkejut melihat arah serangan Luo Zeng. Rekonstruksi Chaotic Source-nya, hanya bagian leher dan kepalanya yang belum selesai, bisa dikatakan ini adalah gerbang hidupnya, orang ini bisa melihatnya sekilas. Kamu berani. Melihat cahaya pedang dari pedang salju mekar ke arahnya, He Zhen tiba-tiba berbalik, dan tangan kanannya meraih lengan kanan Luo Zeng seperti kilat. Retak. Saat dia menjepit tangan kanan Luo Zeng, dia benar-benar menghela nafas lega. Itu hanya junior di dunia warna, membuatnya seperti musuh hidup dan mati. Tepat ketika He Zhen hendak mengedarkan energi kematiannya dan melelehkan lengan Luo Zeng, kekuatan besar datang dari tangan Luo Zeng. Aku masih ingin berjuang. He Zhen mencibir, dan energi kematian yang gelap menyebar di sepanjang lengan kanan Luo Zeng. Tidak peduli makhluk apa itu, atau bahkan orang kuat yang telah mengalami generasi sumber chaotic, ia akan cepat layu dan gagal setelah terinfeksi energi kematian ini. He Zhen hampir bisa membayangkan Luo Zeng berjuang kesakitan, melihat lengannya menyusut dan menderita. Tapi adegan yang dia bayangkan tidak terjadi. Di beberapa titik, lengan Luo Zeng berubah menjadi gelap gulita. Ini apa-apaan ini? Dia benar-benar tercengang. Setelah lengan Luo Zeng berubah menjadi gelap gulita, dia sama sekali tidak takut akan kematiannya. Tepat ketika He Zhen tertegun, kekuatan besar datang, melepaskan diri dari pengekangan lengan He Zhen, dan sedikit cahaya dingin itu langsung ke wajahnya. Saat ini, He Zhen ingin mengelak lagi, sudah terlambat. Sedikit cahaya dingin menembus persimpangan retakan itu, dan terdengar suara klik retakan. Kepala dan dada He Zhen retak, dan kekuatan yang kuat menembusnya, langsung menghancurkan tubuhnya. Jiwa hancur. Plop, tubuh tanpa kepala itu jatuh ke air. Di tepi Danau Minghu, ratusan ribu orang menyaksikan pemandangan ini. Meskipun para leluhur itu tidak kuat, mereka masih memiliki penglihatan. Begitu He Zhen, He Gui, dan He Wei muncul, mereka bisa melihat bahwa mereka bertiga sangat kuat, dan mereka pada dasarnya dekat dengan Chaotic Source Realm. Chaotic Source Realm tidak hanya mewakili sublimasi tingkat jiwa, tetapi juga mewakili transendensi dari batas tubuh fisik pembangkit tenaga alam pantai lainnya dari 13 hari dunia warna adalah satu surga dan satu bawah tanah, dan Luo Zeng terbunuh karakter seperti itu di bawah pengawasan semua orang. Adegan itu sunyi senyap, dan kepala keluarga Su menatap Luo Zeng dengan tatapan kosong. Untungnya, dia masih ingin menghentikan Luo Zeng sebelumnya. Jika dia menembak dengan gegabah, dia mungkin bukan musuh Luo Zeng di ronde pertama. Su Yusen juga memiliki ekspresi kaget di wajahnya. Ketika dia berada di kota Biyun, Su Yusen telah melihat kekuatan Luo Zeng. Pada saat itu, Luo Zeng baru saja memasuki pantai lain, tetapi dia jauh lebih kuat dari pantai lain yang biasa. Hanya dalam beberapa bulan yang singkat, orang ini memiliki kemampuan untuk melawan seseorang yang dekat dengan level sumber chaotic. Su Yusen memiliki banyak urusan dengan Tiangong, dan para jenius jahat di Tiangong juga telah mendengarnya, tetapi tidak ada dari mereka yang dapat mencapai level Luo Zeng. Ayah, Master Spanduk sangat kuat. Saat dia mendaki gunung rasanya seperti ribuan mil. Su Quan berkata dengan penuh semangat. Su Yusen tidak berbicara, tetapi ada kekhawatiran di matanya. Dia membiarkan Su Quan mengikuti Luo Zeng karena dia optimis tentang Luo Zeng. Jika Luo Zeng bisa menjadi senjata besar, Su Quan juga bisa mendapatkan keuntungan yang tak ada habisnya. Tapi bakat Luo Zeng jauh di luar imajinasinya. Mu Xiuyu akan dihancurkan oleh Lin Feng, dan mereka yang terlalu menyilaukan mungkin jatuh sebelum bangkit. Terlebih lagi, dia telah menyinggung keluarga Su di Gunung Taihao. Su Yu meskipun dewa berpikir begitu dalam hatinya, dia tidak ingin menunjukkannya, lagi pula, Luo Zeng baik kepada keluarga Su-nya, dan semua kekhawatirannya keluar dari kekhawatiran putranya. Kakak, tidak mungkin. Saat itu, ketiga anggota keluarga He bergegas keluar bersama, dan He Gui dan He Wei pergi untuk memeriksa luka Su Yuwei. Su Yuwei diledakkan oleh Luo Zeng dengan epi, tetapi dilindungi oleh kekuatan magis pertapa, dia terluka parah tetapi tidak terbunuh. Tepat ketika keduanya merasa lega, mereka tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat ketika mereka menoleh He Zhen kehilangan kepalanya dan jatuh ke Danau Ming tanpa daya, dengan darah membasahi air di sekitarnya. Keduanya tiba-tiba saling menatap. He Gui menggosok matanya, dia pernah bertanya-tanya apakah dia mengalami delusi. Noda darah yang tersebar di sepanjang permukaan air sangat mengejutkan,
kakak laki-laki yang baru saja mengobrol dan tertawa dengan mereka sekarang telah kembali ke Huangquan. Kenapa? Ada apa? Tanya Su Yuwei yang berbaring di atas air dengan suara lemah. Bos, kakak dibunuh oleh anak itu, kata Hegui dengan nada marah. Meskipun Su Yuwei benar-benar lemah, matanya masih menunjukkan ketidakpercayaan ketika mendengar ini. Tidak mungkin. Aku ingin membalaskan dendam kakak laki-lakiku. He Wei melompat dari air dan muncul dari punggungnya sebuah rolet besar muncul, dan rulet meledak dengan cahaya yang menyilaukan, yang hampir mustahil untuk dilihat secara langsung. Pada saat yang sama, tongkat tembaga emas ditambahkan di tangan He Wei. Sumo rulet, belok, di bawah perintah He Wei, rulet di belakangnya berputar dengan cepat. KKK, rolet sumo berputar sebentar dan kemudian berhenti. Ada 6 pola pada rulet, masing-masing berbeda. Akhirnya, totem seperti patung iblis berhenti di atas kepala penjaga derek. Fiuh. Dalam sekejap, aura He Wei berubah drastis, dia menjadi jahat dan kuat seperti yang dimiliki dewa jahat. Asahi Demon Roulette adalah token khusus dari sisi lain di 14 surga. Ada 6 bentuk roulette ini. Setiap kali Asahi Demon Roulette diaktifkan, bentuk apapun akan dipilih untuk dimiliki. Beberapa bentuk sangat kuat, sementara yang lain hanya memiliki kemampuan tambahan. Oleh karena itu, batas atas token ini dari sisi lain sangat tinggi, tetapi batas bawahnya juga sangat rendah, terkadang sepenuhnya karena keberuntungan. Hehehe, kamu kurang beruntung. Mungkin kakak laki-lakiku yang melindungiku. Ini adalah bentuk terkuatku. 3 tanduk tajam muncul di atas kepala He Wei, dan pembuluh darah di sekujur tubuhnya bahkan menonjol keluar tubuhnya memancarkan cahaya merah terang. Luo Zeng berdiri di atas air, matanya sedikit menyipit, dan napas makna sebenarnya diam-diam dilepaskan oleh Luo Zeng. Bahkan jika He Zhen terpecahkan, dia tidak bisa santai sedikit pun. Di satu sisi, dia memanfaatkan ketidaksiapan Kren Zhen untuk berhasil membunuhnya, di sisi lain, kedua orang ini juga melintasi dunia warna, dan kekuatan mereka tidak boleh diremehkan. Wow, saat penjaga bangau itu tiba-tiba mengangkat tongkat panjangnya, ratusan puting beliung bergulung di atas danau. Crash! Tongkat panjang Kren Wei tiba-tiba berhenti berputar, dan semua puting beliung meledak dalam sekejap, dan semprotan yang tak terhitung jumlahnya membungkusnya di dalamnya. Saat cipratan itu menghilang, penjaga derek juga menghilang. Saat Luo Zeng melihat ke depan dengan waspada, dia merasakan jejak fluktuasi spasial di belakangnya. Di belakang, sebelum Luo Zeng bisa menoleh, dia mendengar suara ya, dan tongkat itu menabrak punggung Luo Zeng. Kematian. Derek Wei belum melangkah ke alam pantai lain, dan tubuh fisiknya saat ini dapat menahan kekuatan 6 atau 700 dewa paling banyak, tetapi setelah dirasuki oleh dewa jahat di sumo roulette, kekuatan fisiknya telah berkurang, sangat meningkat. Sebuah tongkat hampir sekuat 1000 dewa. Jika itu adalah alam sisi lain yang biasa, jika terkena tongkat ini, seluruh andalam akan musnah, dan seluruh orang akan dipotong oleh tongkat ini. Bahkan Luo Zeng tidak tahan dengan tongkat penyapu ini. Solusi penyegelan batu. Tidak dapat menghindarinya, Luo Zeng dengan gila mendesak solusi batu penyegel untuk menumpuk di punggungnya. Punggungnya berubah menjadi hitam pekat dalam sekejap, larutan batu penyegel ini tidak hanya melindungi tulang punggungnya, tetapi juga menempel di semua tulang rusuknya, melindungi andalamnya. Bang! Di bawah kekuatan besar, Luo Zeng jatuh ke lumpur di dasar danau Minghu seperti meteor yang jatuh. Sejumlah besar air danau diperas dan menyebar ke sekitarnya, berubah menjadi gelombang raksasa setinggi ribuan kaki. Banyak penonton melarikan diri. Kren Wei memegang tongkat panjangnya dengan erat dan melihat ke dasar danau dengan ekspresi serius. Ada kejutan yang tidak bisa disembunyikan di wajahnya. Tongkat barusan memiliki kekuatan ribuan dewa. Luo Zeng ini harus dimusnahkan di bawah tongkatnya. Meskipun dia dibuang sendiri, dia masih utuh. Monster macam apa ini? He Wei tidak mengerti mengapa He Zhen mati di tangan Luo Zeng, sekarang dia mengerti 3 poin. Setelah beberapa saat, Luo Zeng perlahan bangkit dari lumpur, tampaknya tidak terluka. Kepala keluarga Minghu semuanya tercengang. Tentu saja mereka tidak bisa memperkirakan kekuatan tongkat He Wei, tapi pasti ada sesuatu di dalamnya. Melawan 8 atau 900 kekuatan suci tanpa cedera. Apakah itu manusia? Bahkan mereka yang terlahir dengan tubuh tirani, seperti yang kuat dari klan Qinglin dan klan Cancer, tidak dapat melakukannya, bukan? Aku akan melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Mata He Wei penuh dengan kebencian, dan dia menghilang dari tempat itu. Persaingan di bagian gelap Gunung Taihao sangatlah kejam. He Wei dan He Gui bisa pergi sampai hari ini, mengandalkan kakak tertua mereka He Zhen. He Zhen adalah otak dan otak mereka,
mereka bertiga memiliki hubungan yang sangat dalam. Sekarang He Zhen sudah mati, bagaimana mungkin He Wei dan He Gui masih memiliki sedikit pun alasan ada. Saat He Wei muncul di belakang Luo Zeng, dia membanting tongkat lain ke arah Luo Zeng. Kali ini Luo Zeng telah bersiap untuk waktu yang lama, dan tubuhnya terbalik di udara, menghindarinya sedikit pun, dan pada saat yang sama, cahaya putih di mata kanannya sedikit berkedip. Rekonstruksi sumber caotik He Wei tidak sebaik He Zhen, tetapi dia mengandalkan dewa jahat yang dimiliki di rulet sumo untuk membuat tubuhnya lebih kuat, dan tubuhnya memiliki lebih sedikit cacat daripada He Zhen. Sosok Luo Zeng bergerak melalui bayang-bayang tongkat He Wei, tetapi matanya tertuju pada He Wei. Di bawah kemarahan penjaga bangau, dia menyapu Luo Zeng, tetapi dia merasa sedikit berbulu ketika Luo Zeng menatapnya seperti ini. Tongkat patah tanpa bayangan. Bayangan tongkat tak terbatas mengelilingi Luo Zeng, dan hampir setiap tongkat menyapu ke arah An Vital Luo Zeng. Pada saat ini, cahaya merah di mata Luo Zeng berkedip sedikit, dan tubuh fisik He Wei bergetar. Saat orang marah, mereka bisa mengatasi rasa takut. Karena kematian burung bangau yang sebenarnya membangkitkan kemarahan di hati He Wei, efek ketakutan akan mata iblis sangat berkurang pada He Wei. Namun ketika pertarungan sengit satu sama lain, hidup dan mati seringkali hanya sesaat. Waktu ketika He Wei jatuh ke dalam ketakutan hanyalah sekejap mata, dan ketika dia sadar kembali, waktu Luo Zeng telah dibagikan. Akhirnya lihat dengan jelas, di dada. Pedang Luo Zeng tidak menggunakan banyak kekuatan. Tapi kekuatan 50 atau 60 dewa. Jika itu menusuk bagian lain dari He Wei, bahkan kepemilikan dewa jahatnya tidak dapat menembusnya. Tapi 2 inci dari sudut kanan atas dadanya adalah kelemahan terbesarnya. 3 retakan mengalir di dadanya, 2 turun, dan 1 naik, seluruh tubuhnya seperti porselen pecah, hancur berkeping-keping. Gesek. Saat Luo Zeng dengan lembut mengangkat tangannya, cahaya pedang melesat, dan ketika tubuh He Zhen hancur, jiwanya juga tersingkir oleh cahaya pedang. Hati para pembangkit tenaga listrik di kota Fusu, kota Daksu, dan kota-kota lain sedikit gemetar. Di antara keluarga Minghu, keluarga Su adalah yang terlemah. Lagi pula mereka semua terlahir sebagai pengrajin, dan mereka tidak memiliki persyaratan kultivasi yang tinggi. Tetapi kepala keluarga seperti keluarga Su, keluarga Li, dan keluarga Zhao pada dasarnya berada di puncak dunia warna, dan bahkan beberapa telah melintasi dunia warna dan menyentuh ambang negara sumber yang kacau. Hanya mereka yang mengerti betapa kuatnya Chaotic Source Realm. Itu adalah batas pertama yang dihadapi oleh puluhan juta makhluk hidup. Salah satu dari He Wei dan He Zhen telah melangkah ke sumber kekacauan, dan yang lainnya juga telah melangkah ke pintu. Tapi dalam waktu setengah batang dupa, Luo Zeng memotong satu demi satu. Adegan ini benar-benar melanggar kognisi mereka. Pemilik keluarga Su awalnya ingin menghentikannya, dan bahkan ingin menembak Luo Zeng. Setelah melihat He Wei dipenggal, dia membeku di udara, tidak pergi atau pergi. Dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia bukan lawan Luo Zeng, tetapi dia tidak bisa hanya melihat Su Yuwei dipenggal oleh Luo Zengkil, sebuah dilema bagi sementara waktu. Setelah Luo Zeng membunuh penjaga bangau, tidak ada keraguan. Mengambil keuntungan dari situasi ini, sosoknya meluncur sedikit di udara, seperti elang menukik, langsung menuju Su Yuwei. Ada juga penjaga bangau yang menjaga sisi Su Yuwei. Di antara 3 He bersaudara, He Zhen dan He Wei lebih kuat, dan He Wei adalah yang terlemah. Tapi token He Wei dari sisi lain, cermin pengintip gelap, sangat berguna, bisa memata-matai pihak lain tanpa ada yang menyadarinya, dan dia juga sangat berguna di antara mereka bertiga. Aku akan melawanmu. Mata He Wei melebar seperti lentera, dan sebuah cermin kecil muncul dari atas kepalanya. Cahaya ilahi di permukaan cermin meroket dan berubah menjadi sekumpulan kekeruhan perak menuju Luo Zeng. Hei, sosok Luo Zeng bergoyang sedikit, dan dia dengan fleksibel berputar di sekitar kekeruhan perak dan terbang lebih dekat ke penjaga bangau, mengguncang pedang panjang di tangannya. Retak. Kali ini Luo Zeng tidak menggunakan teknik pola pedang, juga tidak menggunakan mata iblis. Sinar cahaya perak menembus penjaga bangau dari atas ke bawah, dan yang terakhir dari 3 bersaudara dari keluarga He meninggal. Setelah membunuh penjaga bangau, Luo Zeng melayang di udara, menatap Su Yuwei di bawah. Su Yuwei sedang berbaring di atas air, tirai cahaya berbentuk berlian masih melindunginya. Luo Zeng memukul dengan seluruh kekuatannya barusan, dan Su Yuwei terluka parah melalui tirai cahaya berbentuk berlian. Kekuatan supernatural pertapa ini dapat melindunginya untuk sementara waktu, tetapi tidak mungkin melindunginya seumur hidup. He Zhen sudah mati, dan He Wei juga mati, semuanya sudah berakhir.
Setelah Su Yuwei memahami situasinya, matanya penuh ketakutan, dia menatap Luo Zeng dan berkata, kamu tidak bisa membunuhku. Lalu kamu bisa membunuhku lagi dan lagi. Mata Luo Zeng bersinar, mereka sangat dingin yang bahkan saling memandang di hari musim panas membuat orang merasa seperti berada di gudang es. Tapi kamu belum mati, kata Su Yuwei dengan penuh semangat. Tidak mati. Hehe, ekspresi mengejek muncul di wajah Luo Zeng. Pertama kali di kuil, Su Yuwei ingin membunuhnya tanpa pandang bulu, kedua kalinya dia menahan diri di Qishan Xiaohui, ketiga kalinya dia memasuki Sekte Pedang Xin Liu, dan kali ini dia bahkan mengikuti Luo ke sini. Jika Luo Zeng melepaskan orang ini lagi, dia mungkin akan menghadapi pengejaran tanpa akhir. Jika kamu membunuhku, kamu pasti akan menyesalinya. Aku, Gunung Taihao, tidak akan membiarkanmu pergi, begitu pula ayahku. Su Yuwei mengancam lagi setelah menyadari bahwa alasan itu tidak berguna. Dia adalah Gunung Taihao yang agung, salah satu dari 7 raksasa Tiangong. Bagaimana mungkin seorang murid kecil Sekte Pedang Xin Liu dapat memprovokasi dia? Pada saat ini, kepala keluarga Su dan Su Yusen juga terbang, dan kepala keluarga Su membujuk anak muda, apapun alasannya, tolong bertindak rasional. Jika Anda membunuh Su Yuwei, seluruh surga istana akan terbalik. Tidak ada tempat untukmu di wilayah ini. Setelah kepala keluarga Su selesai berbicara, dia menatap Su Yusen. Su Yusen sama sekali tidak ingin terlibat dalam masalah ini, tetapi keluarga Su masih memiliki persahabatan dengan keluarga Su, dan baru saja ketika kepala keluarga Su memohon padanya, dia hanya bisa maju. Secara objektif, Su Yusen juga merasa bahwa Luo Zeng tidak dapat membunuh Su Yuwei. Gunung Taihao bukanlah keluarga Minghu yang merosot ini, itu adalah raksasa, dan itu bukan sesuatu yang dapat diprovokasi Luo Zeng sekarang. Tuan Muda Luo, Anda benar-benar perlu berpikir 2 kali sebelum membunuh keturunan langsung dari Gunung Taihao, kata-kata Su Yusen berakhir. Luo Zeng berbalik, menatap patriark keluarga Su dan Su Yusen dan bertanya, maksudmu, Su Yuwei diizinkan membunuhku lagi dan lagi, tetapi aku tidak diizinkan melakukan apapun padanya. Aku, Luo, adalah terlahir rendah, jadi aku harus menjadi manusia jagal. Ya, tapi kepala keluarga Su kehilangan kata-kata. Aku, Luo, telah mendengar ancaman seperti itu berkali-kali dalam hidupku. Dia bukan yang pertama, juga bukan yang terakhir, kata Luo Zeng dengan tenang. Saat suara itu jatuh, Luo Zeng membuat pedang backhand. Tirai cahaya berbentuk berlian yang diubah oleh kekuatan gaib pertapa sudah sangat redup, pedang Luo Zeng menembus tirai cahaya dan jatuh di kepala Su Yuwei. Su Yuwei ingin membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tapi sudah terlambat. Wow, Su Yuwei jatuh ke dalam air, tubuhnya naik turun mengikuti permukaan air. Ini masalah besar. Patriark keluarga Su memukuli dadanya dan menghentakkan kakinya. Su Yuwei merasa sangat terhormat saat pertama kali datang ke kota Daksu, tetapi sekarang dia meninggal di sini, bagaimana dia harus menjelaskan ke Gunung Taihao? Kelopak mata Su Yusen juga terus bergetar. Secara rasional, dia merasa bahwa Luo Zeng sangat impulsif, tetapi orang ini sangat berbakat dan berani. Jika dia tumbuh di masa depan, dia mungkin menjadi pahlawan lagi. Sua. Ketika orang-orang dari keluarga Su melihat kematian Su Yuwei, banyak anggota keluarga yang kuat juga ikut melompat. Meskipun orang-orang ini tidak tahu, mereka masuk ke dalam, tetapi Su Yuwei adalah anggota keluarga Su mereka. Jika mereka membunuh Su Yuwei dan ingin pergi dengan mudah, bagaimana mereka bisa bahagia? Meskipun Luo Zeng kuat, keluarga Su juga mengandalkan banyak orang. Melihat orang-orang ini menghalangi bagian depan, mata Luo Zeng menyipit, dan pedang panjang tergeletak di dadanya dan berkata dengan ringan, mereka yang menghalangi saya, mati. Saat berbicara, mata kanan Luo Zeng memerah. Orang-orang kuat dari keluarga Su di Danau Minghu tiba-tiba gemetar di hati mereka. Ketika mereka melihat Luo Zeng lagi, sudah ada bayangan di hati mereka, semua orang di keluarga takut pada Luo Zeng sendirian. Biarkan dia pergi, kata kepala keluarga Su dengan lemah. Bahkan jika keluarga Su mencoba yang terbaik, mereka mungkin tidak dapat mempertahankan Luo Zeng, dan orang-orang dari keluarga Su mungkin akan hancur total. Meski kepala keluarga Su tertekan, dia tidak bodoh. Ketika Luo Zhengfei kembali ke sisi keluarga Su, ekspresi Su Yuming, Su Yuhuo dan yang lainnya membeku, dan mereka tidak berani mengungkapkan pandangan mereka. Luo Zeng membunuh Su Yuwei, melibatkan keluarga Su adalah masalah besar. Hanya Su Quan yang berkata dengan kagum, pemilik spanduk sangat kuat. Luo Zeng melangkah maju dan menepuk bahu Su Quan dan berkata, aku membunuh Su Yuwei, apakah kamu tidak takut terlibat? Su Yusen, Su Yuming, orang-orang juga diam-diam memarahi Su Quan karena idiot. Pada saat ini,
mereka harus memisahkan diri dari Luo Zheng. Takut terlibat. Sukuan mengangkat alisnya, dengan ekspresi tidak percaya, ada banyak keturunan langsung di 7 Gunung Tiangong, dan mungkin ada ribuan orang secara total, tetapi mereka yang dapat mencerahkan Tao dengan satu pemikiran, termasuk Master Spanduk, hanya ada selusin dari mereka. Saya tidak percaya mereka berani melakukan apapun pada Tuan Spanduk. 2850